Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul karim walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin pemirsa peserta kajian spiritual Capital Management Telkom Bogor yang mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas keseharian kita, bekerja, dan mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kali ini kita akan mengkaji sebuah tema yaitu terkait dengan senang bertemu Allah adalah merupakan tanda orang yang mencintainya. Jadi mencintai Allah itu tandanya adalah dia dengan senang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini adalah merupakan perjalanan kita ya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun profesi kita, insya Allah kita nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Insyiqaq. Ya ayat yang ke-6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hei manusia, kalian sesungguhnya sedang berjalan. Ya, berjalan untuk menuju Tuhan kalian. Famulaki, niscaya kalian pasti akan menemuinya. Pasti akan berjumpa dengannya. Jadi suka tidak suka, ya perlahan tapi pasti, kita semuanya pasti bertemu dengan Allah. Nah, bagi orang-orang yang mencintai Allah, tentu pertemuan itu adalah sesuatu yang diharapkannya. Sesuatu yang sangat didamba-dambakannya. Sesuatu yang sangat ditunggu-tunggunya. Ketika dia cinta kepada sesuatu, dia amat sangat rindu, amat sangat ingin bertemu dengannya. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menegaskan, ya, man ahabba, dalam hadis ini dijelaskan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, maka Allah akan mencintai berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang tidak menyukai, yang membenci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun membenci berjumpa dengannya. Apa maksudnya dalam hadis ini? Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita suka ketika bertemu dengan Allah. Kita rindu kalau kita bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah di dunia, artinya kita bertemu ketika dipanggil oleh Allah untuk senantiasa menegakkan sholat misalkan. Jadi Allahu Akbar, itu kan panggilan sebetulnya. Hakikatnya adalah Allah yang memanggil, makanya yang disebutkan pertama adalah lafaz Allah. Ya, syariatnya adalah muazin yang sedang berkumandang, yang mengumandangkan azan, tapi hakikatnya adalah Allah. Nah, ketika dipanggil oleh Allah, kita senang ketemu dengan Allah, Allah akan senang ketemu dengan kita. Makanya ketika di dunia kita harus senang ketemu dengan Allah. Begitu Allahu Akbar misalnya. Pas kita begitu dipanggil untuk senantiasa mendirikan sholat, semangat kita. Ceria amat ini, mau kemana? Mau ketemu Allah gitu. Ketemu pejabat aja kita senang. Ketemu dengan orang yang kita cintai, kita senang. Ya, ketemu dengan orang bos kita senang. Bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kita lebih senang. Makanya kalau tandanya orang yang senang ketemu Allah, cinta ketemu Allah, senang dia ketemu Allah, apa? Dia tidak merasa beban. Kalau ibadah itu
ternyata adalah merupakan sarana dia bertemu dengan yang dicintainya. Jadi nggak perlu kita ini beban dalam ibadah, justru kita menunggu-nunggu waktu ibadah. Nah, senang ketemu Allah di dunia juga, sehingga Allah nanti senang ketemu kita ketika di akhirat nanti, adalah senang ketika kita menghadiri tempat-tempat di mana disebutkan nama-nama Allah. Ya, majelis ilmu, majelis zikir. Ya, itu senang kita. Ini kita kan kadang-kadang maaf, ya, untuk menghadiri majelis ilmu, majelis zikir kayaknya. Di mana-mana kalau nggak dikeprak-keprak, ya, majelis zikir itu rata-rata penuhnya ya di pinggirnya doang ya. Majelis ilmu kadang-kadang di pinggirnya doang. Percis kayak udang gitu. Udang kan pinggiran, tengahnya kosong gitu. Nah ini bagaimana? Tapi kalau misalkan seseorang senang ketemu dengan Allah, dia akan senang ketemu dan hadir di majelis-majelis di tempat-tempat di mana di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah ini amat sangat dahsyat. Ya, sampai-sampai dikatakan dalam satu hadis, ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah, ya, tidaklah berkumpul suatu kaum ya di antara rumah-rumah Allah, yazkurunallah wa yatadarrusuna alkitabullah, dia berzikir kepada Allah, dia memahami mengkaji tentang ayat-ayatnya, melainkan Allah akan limpahkan kepadanya rahmat, Allah akan turunkan kepadanya ketentraman, bahkan Allah akan turunkan dan utus para malaikat untuk meliputinya. Masya Allah. Jadi majelis zikir, majelis ilmu, di mana disebutkan nama Allah, di situ Allah turunkan rahmat, Allah turunkan para malaikat, Allah turunkan ketentraman, ketenangan kepada orang-orang yang ada di majelis itu. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Yang ketiga, orang yang mencintai Allah sehingga di dunianya dia senang ketemu dengan Allah. Sebelum nanti Allah senang ketemu dengannya. Di akhirat nanti adalah dia senang berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Senang berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya al-mar'u alaman yukhaldiluhu. Seseorang itu sangat bergantung terhadap siapa kawannya. Makanya kita kalau misalkan kita bergaul dengan orang yang malas, kan kebawa malas. Ya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, bahwa teman itu ada 3. Ada teman yang seperti halnya makanan, ya, makanan pokok yang kita butuhkan setiap hari. Ada teman yang seperti halnya obat katanya, yang kita butuhkan kadang-kadang ketika kita dalam kondisi sakit. Ya, ada teman yang seperti halnya racun, yang justru harus kita hindari karena kalau kita dekat kita bisa terkena racunnya dan berbahaya buat diri kita. Sampai begitu. Nah, teman yang seperti makanan adalah siapa? Mereka lah para ulama. Ya, mereka lah para ulama kita. Ya, orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita dengan Allah. Mereka lah orang-orang yang senantiasa kita butuhkan seperti kita butuh terhadap makanan. Ya, sehari kita makan 3 kali. Butuh terhadap minuman. Kalau misalkan kita tidak makan dan tidak minum, maka kita akan mengalami kelelahan diri kita. Bahkan payah sehingga tidak berdaya. Nah, begitulah sebetulnya teman-teman yang ulama, yang ustadz, teman-teman yang saleh, dia seperti makanan untuk menguatkan jiwa kita. Tetapi ada juga teman seperti halnya obat yang kita butuhkan suatu saat, yang kita butuhkan pada saat-saat tertentu. Mungkin dia adalah suplemen dan lain sebagainya. Siapa mereka? Itulah teman-teman kerja kita yang sama-sama baik. Dan ada juga yang seperti racun. Itulah yang bisa mempengaruhi, ya, teman yang malas, orang yang suka ngeluh dan lain sebagainya, sehingga bisa mempengaruhi terhadap pikiran dan terhadap jiwa-jiwa kita. Terus yang selanjutnya adalah orang yang cinta Allah sehingga dia senang ketemu Allah. Dia akan senantiasa bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, amanah, dan profesional. Ya, jadi seorang karyawan yang mencintai Allah dan dia senang bertemu Allah, maka dia senantiasa jujur. Ya, bertanggung jawab, amanah, profesional di dalam bekerja dan melakukan tugas-tugas keduniaannya, tugas-tugas kekhalifahannya. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, inni thalisun syarikain malam yahud ahaduhuma. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ini adalah pihak ketiga dari 2 hambaku yang sedang berinteraksi dan bertransaksi. Malam yakun ahaduhuma, selama keduanya tidak melakukan pengkhianatan dengan yang lain. Jadi artinya
ketika kita bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, amanah, dan profesional, di situ ada Allah, ya, yang senantiasa membantu pekerjaan kita, ya, yang senantiasa mendampingi pekerjaan kita, sehingga sulit-sulit akan menjadi mudah, ya, sehingga berat akan menjadi ringan, dan tidak mungkin menjadi mungkin selama tidak ada kecurangan, kebohongan, pengkhianatan, ya, di dalam sebuah transaksi kerja itu. Malam yakun ahadum, sehingga apa, selama satu di antara yang dua atau yang lebih itu tidak saling mengkhianati satu dengan yang lainnya. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Bahkan di dalam hadis dikatakan, Innallaha yuhibbul idza amil ahadukum ayyutkinahu. Allah cinta kepada seorang hamba ketika dia bekerja, maka dia bekerja dengan profesional. Dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ayyutkinahu. Ini sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Yang selanjutnya adalah seorang karyawan dan seorang hamba yang senantiasa dia mencintai Allah. Dan kemudian dia pun dicintai Allah. Dan dia senantiasa senang, ya, bertemu dengan Allah, adalah orang yang senantiasa berkasih sayang dengan sesamanya dan cinta akan persatuan dan ukhuwah. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Begitu dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, sayangi tentang siapa yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian siapa yang ada di langit. Malaikatnya, Allah, dan semua yang ada di langit akan menyayangi kepada kita semuanya. Inilah tanda seseorang yang mencintai Allah, maka dia suka bertemu dengan Allah di dunia. Satu, senang ketika dipanggil untuk mendirikan sholat. Bergegas, tidak ada sesuatu yang lebih penting. Tidak ada panggilan yang terpenting selain panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nada dering yang paling indah dan nada dering yang paling dahsyat yang harus segera kita sambut adalah nada dering Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada dering yaitu azan. Ini, ya, tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa buah daripada cinta kepada Allah? Ya, sehingga kita senang ketemu tempat-tempat yang begitu dicintai oleh Allah. Tentu ini ada buahnya, tentu ada hikmah, ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, pertama adalah buah daripada cinta kepada Allah, sehingga Allah pun cinta kepada kita dengan cara apa? Yang pertama, kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah. Ya, ini hadisnya jelas. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana, ya, salasun man kunna fihi wajad halawatul iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal itu ada di dalam diri seseorang, maka dia akan menemukan tentang lezatnya iman, lezatnya ibadah. Apa itu? Ayyakunallah, ya. Jadi ayyakunallah wa rasul ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ya, hendaklah Allah itu lebih dia cintai dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Jadi dia mencintai Allah. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Ini akan merasakan lezatnya iman. Jadi kenapa kita kadang-kadang kurang lezat dalam beribadah, kurang merasakan kelezatan dalam keimanan? Jangan-jangan belum ada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman hadirin yang berbahagia, ketika seseorang cinta terhadap kekasihnya, ada peribahasa, lautan kan kuseberangi, gunung kan kudaki, jauh tidak terasa, ya, bahkan dunia begitu indah seperti milik kita berdua, yang lainnya ngontrak, padahal yang ngontrak dia, gitu ya. Nah, jadi artinya apa di sini? Artinya cinta menyebabkan dia lupanya jauh. Cinta menyebabkan dia lupa terhadap luasnya samudra. Artinya tidak masalah samudra yang luas, dia tetap akan diseberangi. Tidak masalah dengan gunung yang tinggi, dia tetap mampu mendaki karena muncul cinta. Jadi dengan cinta semua terasa indah. Dengan cinta semuanya terasa membahagiakan. Inilah lezatnya iman, lezatnya ibadah, itu ternyata berawal dari cinta. Dan tidak ada motivasi yang paling dahsyat dari ibadah kita selain motivasi karena kecintaan. Ya,
Kalau kata ulama kan orang ibadah itu ada satu seperti halnya ibadahnya budak. Ya, budak yang berbakti kepada tuannya, yang berkhidmat kepada tuannya karena takut. Ada ibadahnya seperti halnya buruh. Dia adalah ibadahnya yang hitung-hitungan. Ya, ada kira-kira gaji berapa, bayarannya berapa saya kalau melakukan ini. Ada yang ibadahnya berdasarkan cinta, seperti halnya orang tua di dalam ngurusin anaknya. Anak seperti apapun, kalau sudah dasarnya cinta, orang tua tetap bisa bertahan dan bersabar dalam melakukannya. Jadi sama sebetulnya. Ketika cinta, tidak ada beban dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Sholat bukan beban, puasa bukan beban, zikir bukan beban, zakat bukan beban, ibadah bukan beban, tapi ibadah ekspresi dari cinta kita kepada zat yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mencintai Allah dan senang ketemu Allah, maka dia tentu akan mendapatkan balasan dari cintanya. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta Allah, ikuti aku, kata Rasul, maka Allah akan mencintai kalian. Masya Allah. Ya, kalau sudah Allah cinta kita, Masya Allah, jangan tanya. Ya, ibarat seorang kekasih yang amat sangat dicintai kekasihnya, maka dia tinggal bertanya, mau apa engkau? Pingin apa engkau? Aku akan berikan. Kalau sudah mendapatkan cinta Allah, makanya pandangannya jadi pandangan Allah. Ya, pegangannya jadi pegangan Allah. Pendengarannya dari pendengaran Allah. Bahkan derap langkah kakinya merupakan derap langkah kaki yang berdasarkan bimbingan Allah SWT. Kemudahan, keringanan, kebahagiaan tentu akan didapatkan oleh siapapun yang mendapatkan cinta Allah SWT. Kita dicintai oleh pimpinan kita dicintai oleh istri kita dicintai oleh anak kita dicintai oleh sahabat-sahabat kita. Begitu bahagia dan menenteramkan. Bagaimana kalau yang mencintai kita adalah raja segala raja, penggenggam dan pemilik langit dan bumi ini. Amat sangat dahsyat dan amat sangat luar biasa. Tentu memang hambatan untuk mencintai dan mendapatkan cintanya tentu butuh pengorbanan dan butuh perjuangan seperti kita untuk mendapatkan cinta seseorang yang kita dambakan. Gitu. Masya Allah. Terus yang ketiga, cinta kepada Allah sehingga mendapatkan cintanya adalah sebab kita masuk ke dalam surganya. Ada seorang Arab Baduy. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang kiamat yang begitu dahsyat, Arab Baduy itu kemudian dia akhirnya bertanya kepada Rasul, ya Rasul, mata sa'ah. Kau menjelaskan kiamat yang begitu dahsyat luar biasa. Aku ingin bertanya kepadamu, kira-kira kapan kiamat itu? Kiamatnya kapan kira-kira? Ya, Rasul balik bertanya, ma'adattalah. Emang kau sudah persiapan apa? Kau nanya kiamat kapan? Orang itu mengatakan, aku tidak mempersiapkannya dengan banyaknya sholat sunnah dan puasa sunnah, walakin uhibbuka wa uhibbullah. Akan tetapi aku cinta Allah dan cinta kepadamu. Apa jawaban Rasul? Anta ma'amam ahbabta. Engkau bersama dengan siapa yang kau cintai di surga nanti. Masya Allah, dasar. Jadi jangan salah dalam menjatuhkan cinta. Kita kadang-kadang cinta sesuatu yang bisa sirna. Cinta sesuatu yang belum tentu mencintai kita. Cinta sesuatu yang belum tentu dia pun pikiran kita. Tapi sudah pasti kalau Allah dan Rasul, kalau kita cintai, dia pasti akan membalas cinta kita. Dan cinta itu adalah merupakan sebab hidupnya hati kita. Masya Allah. Hati adalah sentral dalam diri kita. Baik buruknya anggota tubuh kita amat sangat bergantung dengan bagaimana hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, baik seluruh anggota tubuh kita. Jika segumpal darah itu sehat, sehat seluruh. Tapi jika segumpal darah itu buruk, buruk seluruh tubuh kita. Ala wahya al-qalbu, dialah hati. Dan hati inilah yang menegaskan tentang hakikat dari seorang manusia. Allah tidak melihat casing kita. Bagaimana rupanya, bagaimana tubuhnya, tapi Allah hanya lihat terhadap hati kita. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakinna Allah yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat bentuk casing kita.
rupanya seperti apa, kulit dan tubuhnya bagaimana. Allah lihat tentang bagaimana hati kita. Dan hati yang sehat adalah merupakan syarat kita ketemu Allah dan syarat selamatnya dunia dan akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang harta anak-anak tidak lagi berguna dan bermanfaat, melainkan orang yang bisa selamat menghadap Allah adalah orang yang dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Ini buah dari cinta kepada Allah. Jadi indikator konkret seseorang yang mencintai Allah, dia cinta dan senang ketika bertemu dengan Allah. Apa maksudnya? Senang kita hadir di majelis-majelis ilmu. Senang kita ketika dipanggil untuk mendirikan sholat. Senang kita bekerja dalam kondisi jujur, baik, profesional, amanah. Dan kita pun senang berkumpul dan berteman dengan teman-teman yang satu visi, satu misi untuk senantiasa mendukung kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian spiritual capital management kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang baik dari Allah, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.